Hai, saya Lakbar, perencana keuangan. Kali ini kita live rekaman dari meja kerja saya yang agak sedikit berantakan. Oke, lanjut keempat ya. Berapa banyak dari baju kita yang dipakai 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, 12 bulan terakhir, itu dibuat daftarnya. Tujuannya buat apa sih sebenarnya bikin daftar-daftar ini? Supaya kita tahu sebenarnya, lu tuh punya baju banyak banget di lemari gitu loh. Ya, lu tuh punya aset tuh banyak banget. Lu tuh selama ini mungkin belanja nggak pernah dipakai. Itu sedikit banyak membantu secara psikologis untuk kita kemudian ngerem baju. Karena ketika kita mau belanja baju baru lagi, nanti kita akan pikir, oh iya ya, saya masih punya baju ada sekitar 5 baju lagi nih yang belum gue pakai nih, terutama misalnya baju pesta atau baju jalan biasanya, karena kan kesempatannya nggak terlalu sering lah gitu ya. Yang sering dipakai biasanya baju kantor atau baju weekend misalnya beberapa, tapi baju pesta jarang. Nah makanya kenapa itu buat saya sangat berguna cara seperti ini, karena ini sering sekali menyetop posisi saya di depan kasir ketika saya mau bayar, kemudian saya berhenti, kemudian saya berpikir, gue masih punya baju yang belum dipakai ya, kenapa gue mesti beli lagi ya, gitu ya. Jadi kemudian saya kembalikan, saya nggak jadi belanja. Jadi ini ampuh caranya. Kemudian ini buat daftar lagi ya, berapa banyak dari baju-baju tersebut yang menurut kamu, menurut Anda masih bagus dan masih layak, sangat layak dipakai, karena Anda juga masih mau pakai, tapi bisa disumbangkan. Nah, ini penting sekali ya. Nanti masuk ke metode yang berikutnya. Bisa disumbangkan dan masih bagus, masih layak dipakai. Coba buat daftarnya. Atau Anda kira-kira ada nggak baju-baju yang menurut Anda, itu deh ini udah lama nggak dipakai deh, kayaknya daripada nggak dipakai, mendingan gue kasih ke orang deh. Gitu ya. Nah, buat lagi daftar. You be surprised berapa banyak baju-baju tersebut yang memang sudah lama nggak dipakai, kemudian masih layak untuk dipakai oleh orang lain, misalnya kayak mau disumbangkan, kayak kalau ada bencana ya dan lain sebagainya, karena mungkin tuh baju ya udah lama banget nggak dipakai gitu. Atau terkadang secara ukuran size itu udah nggak muat gitu, karena waktu belinya dulu masih kurus. Saya punya baju yang disebut dengan baju motivasi. Baju motivasi itu adalah baju yang ukurannya lebih kecil satu size. Jadi kalau saya pakai XL, saya beli yang L atau beli bahkan yang M. Supaya apa? Supaya saya memanage badan saya lebih kecil lagi gitu misalnya. Itu salah satu cara juga sih, salah satu trik ya. Kemudian berapa banyak dari pakaian tersebut ya yang baru dipakai 1 atau 2 kali aja. Nah ini juga sering terjadi ya. Terutama kayak orang seperti saya yang membutuhkan banyak baju untuk tampil, misalnya apakah talk show, apakah seminar, apakah di TV dan lain sebagainya. Sehingga ada beberapa kasus di mana baju tersebut kalau terlalu sering saya pakai, nanti kalau difoto sama aja fotonya gitu ya. Ini biasanya problem ini terjadi untuk orang-orang yang memang sering tampil karena pekerjaan, apakah penyanyi, pemain sinetron dan lain sebagainya, atau pembicara publik seperti saya sering tampil, harus punya beberapa baju. Akibatnya apa? Akibatnya hanya ada baju yang baru dipakai sekali atau 2 kali. Tapi sebenarnya nggak serta-merta juga untuk seorang public figure atau seorang yang tampil seperti saya gitu ya. Ada juga loh banyak orang-orang yang punya baju gitu ya, saking seringnya mereka belanja baju, terus kepakainya baru sekali atau baru 2 kali gitu. Habis itu dia lupa gitu, di mana gitu, taruh di pojok lemari paling dalam. Nah ini didata lagi, masukin ya berapa banyak baju tersebut ya. Oke, terus yang terakhir, berapa banyak dari baju yang tadi yang baru sekali 2 kali pakai, yang menurut Anda masih bagus, ya pasti masih bagus, biasanya baru sekali pakai, 2 kali pakai, yang bisa dijual lagi, pre-love ya. Biasanya baju kalau baru sekali pakai, kita tuh 2 kali pakai, ada jual, orang masih mau beli. Sekarang, zaman sekarang orang masih mau beli gitu ya. Baju-baju yang mungkin harganya kita beli di kisaran 400.000 misalnya gitu kan, 500.000, Anda jual pre-love-nya 150 sampai 200, paling nggak diskon 50% sampai 70%, itu orang mau pakai. Nah, kebayang nggak coba? Nanti setelah kita data nih isi lemari kita, dari 100%, biasanya kita cuma hanya pakai baju 20% loh, yang untuk sehari-hari loh, untuk kerja,
untuk weekend jalan gitu ya, untuk ketemu teman dan sebagainya. Ada sekitar 50-70% baju-baju yang itu nggak pernah keluar dari lemari. Nah ini baju-baju yang kita harus pertanyakan lagi, kita masih mau pakai apa enggak gitu ya. Masih muat nggak di ukuran kita? Kalau udah nggak muat berarti udah kita bisa sumbangkan ya. Atau bahkan kalau belum pernah dipakai atau baru dipakai sekali 2 kali, kita bisa jual lagi gitu ya. Taruh aja di sosial media, di Instagram biasanya ya, tulis pre-love, baru pakai sekali atau 2 kali, kemudian kasih harga yang reasonable gitu, 50.000, 100.000, 150, 200.000, tergantung dari mereknya, tergantung juga dari harga belinya dulu berapa. Ketika diskonnya memang masuk di akal gitu ya, saya rasa pasti akan ada orang yang mau beli. Zaman sekarang orang udah nggak malu kok pakai baju bekas orang ya, apalagi kalau baru dipakai sekali atau 2 kali, itu suatu hal yang wajar aja. Toh mereka juga pakainya habis itu pakai sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian habis itu mungkin nggak dipakai lagi juga mereka. Daripada beli baru di toko harganya ratusan ribu gitu ya, bahkan mungkin jutaan, mendingan beli yang baru dipakai sekali tapi dapat diskon 50% bahkan 70%. Ya, tapi jangan lupa kalau baju-baju kayak gitu begitu habis pakai langsung masukin ke laundry, dry clean, dicuci dulu yang benar, habis itu baru kita bisa pakai gitu ya. So nggak masalah, jual aja gitu daripada numpuk di lemari ya. So itu rumusan. Kenapa saya ngomong bicara jual sama kasih ke orang misalnya ya. Nah karena gini, masuk ke rumus yang kedua nih yang sering saya lakukan. Jadi misalnya saya punya, anggaplah di lemari saya ada kurang lebih 50 total baju, celana, jeans, baju kerja, baju batik segala macam, total 50 nih ya. Atau per kategori anggaplah ada 5 kategori, berarti saya punya masing-masing 10 baju. Nah yang saya lakukan adalah apa? Yang saya lakukan adalah ketika saya beli baju baru ya, maka jumlah baju baru yang saya beli, misalnya saya beli 2 baju baru, maka harus ada 2 baju lama dalam kategori yang sama yang harus keluar dari lemari. Jadi lemari saya nggak boleh bertambah, harus jumlahnya tetap sama di 50 pakaian ya, baju, celana dan lain sebagainya ya. Nah dengan cara kayak gini, ini metode yang kedua. Dengan cara kayak gini saya juga bisa memaintain untuk tidak terlalu sering beli baju. Karena kenapa? Ketika masih banyak baju-baju lain yang saya tahu, dan ini daftarnya selalu saya bawa, entah itu di tas saya, entah itu di tas jinjing gitu ya, atau tas laptop, selalu saya bawa daftar, atau saya masukin di dalam HP gitu ya. Itu saya selalu bawa daftarnya, sehingga ketika belanja ke toko gitu ya, ke mall atau secara online, setiap kali saya mau beli baju baru, kadang-kadang cuma bagus modelnya, lucu, warnanya bagus gitu ya. Tapi ketika saya mau bayar, mau beli, kemudian saya langsung mikir, oh iya, gue masih punya 5 baju lagi yang belum gue pakai, buat pesta masih ada, buat acara masih ada, buat jalan masih ada, dan itu secara otomatis sangat ampuh sekali untuk ngerem supaya saya nggak beli baju baru. Dan akibatnya apa? Konsekuensinya, hasil akhirnya adalah saya nggak boros. Jadi setiap kali mau beli nggak boros, dan itu terlatih sehingga ketika saya datang ke sebuah toko yang tokonya lagi sale besar-besaran sama teman-teman misalnya, bro lo nggak beli baju? Enggak, gue nggak butuh, karena saya tahu di dalam otak saya gue masih punya sekian baju yang belum dipakai atau sudah lama sekali nggak dipakai ya. Terutama kalau cowok kan jarang sekali out of date ya, biasanya bajunya masih tetap kurang lebih hampir sama ya, sehingga masih bisa dipakai, terutama kayak kaos, kemeja, sama sama polo ya, sisanya kan paling aksesoris. So ini salah satu metode yang sangat ampuh buat teman-teman untuk dicoba ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Good luck, nanti tolong sharing ke saya apakah metode ini cukup ampuh dan berhasil, karena I know it works for me ya, dan cukup ampuh dalam keseharian saya untuk ngerem saya untuk gak boros dan belanja banyak. Oke, bila kamu suka dengan tips-tips ini,
channel Aidil Akbar Maji channel ini, maka jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ya. Terus kalau nggak salah pencet tanda lonceng ya, supaya nanti kasih warning atau kasih notifikasi kalau ada video baru, supaya nanti saya bisa sharing-sharing lagi metode-metode praktis yang sering kita lakukan, yang bisa teman-teman lakukan juga. Oke, ya. Good luck, semoga berhasil. Silahkan mencoba, habis sharing. Kalau berhasil atau kalau gagal, tulis di komen di bawah video saya. Ya, oke, see you.